Assalamualaikum teman-teman, boleh on cam sebentar, mau foto sebagai bukti laporan. Izin nge-SS ya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Wes ngono tok ta. Agar tidak menunggu lama, kita mulai saja presentasinya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari offering lain yang sudah bersedia mengikuti Zoom meeting pada sore hari ini. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 6 dari offering D16 akan mempresentasikan mengenai kasus korupsi bansos di era pandemi dalam pandangan Islam. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada Alvin Yuda Prasetya, yang kedua ada Vinda Nurrahma, dan saya sendiri Imam Ali Tanafi. Yang keempat ada Indira Madani, dan yang terakhir ada Meli Wuransari. Ada beberapa materi yang akan kami bahas pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pengertian korupsi dalam pandangan Islam. Yang kedua, awal mula terjadinya kasus korupsi bansos. Yang ketiga, hukuman korupsi bansos dalam pandangan Islam. Yang keempat, dampak dari korupsi bansos. Dan yang terakhir, cara mengatasi korupsi bansos. Baik, presentasi pertama akan dimulai dari pemateri, yaitu Mary Wulansari. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Alwi. Pengertian korupsi dalam pandangan Islam adalah perbuatan dosa karena memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan pribadinya seperti yang dilakukan oleh para pencuri. Korupsi dalam syariat Islam juga diatur dalam fiqh jinayah. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan juga tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia. Sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan dan pelaku juga harus mendapatkan sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Salah satu tindakan korupsi yang akhir-akhir ini sedang terjadi di Indonesia adalah
adanya kasus korupsi bantuan sosial pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus ini diawali adanya pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020 dengan nilai kurang lebih 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Yang kedua yaitu awal mula terjadinya kasus korupsi Bansos. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Jauhari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Ketua KPK menjelaskan kasus ini diawali adanya pengadaan barang berupa bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai kurang lebih 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima biaya sebesar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai. Dilihat dari jumlah itu, diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar. Kemudian pada periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul biaya uang dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar 8,8 miliar. Next. Hukuman korupsi bansos dalam pandangan Islam. Meski tidak ada nas Al-Quran dan hadis tentang hukuman bagi penjabat yang melakukan tindakan korupsi, masih ada hukum takzir. Sehingga asalkan sistem dan aparat hukumnya baik, pelaku korupsi tetap bisa menerima hadiah atau hukuman yang setimpal. Bahkan bisa dihukum mati juga. Dalam hukuman pidana Islam, hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkatan korupsi yang dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, hukum potong tangan, bahkan sampai hukuman mati. Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah, mengatakan pelaku korupsi bansos saat pandemi bisa mendapat hukuman mati. Mensos Juliara Batubara bisa diancam hukuman mati karena melakukan korupsi di saat negara dalam bahaya pandemi COVID-19. Next. Tiga jenis hukuman dalam Islam. Sekretaris Lembaga Batsul Masail PWNU di Yogyakarta, Anis Masduki, membeberkan 3 jenis hukuman yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah hudud, yang memiliki arti jenis pelanggaran yang ada dalam Al-Quran serta hukuman sudah pasti bagi yang melakukannya. Yang kedua adalah ghairu hudud. Salah satu contohnya adalah takzir, di mana hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Islam. Dan yang terakhir adalah qisas, yakni hukuman yang dikenakan kepada seorang yang seimbang melalui dengan perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Lalu yang menjadi terdakwa pada kasus yang kami bahas adalah Juliari Batubara. Terdakwa kasus korupsi bansos COVID-19, Juliari Batubara mengikuti sidang secara virtual dilihat dari Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Senin pada tanggal 19 Juli 2021. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dihukum 12 tahun penjara dan denda sejumlah 500 juta karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi bansos. Next. Dampak dari korupsi bansos. Yang pertama,
tercurinya hak-hak masyarakat. Dampak dari pandemi COVID-19 ini memang luar biasa. Perekonomian Indonesia menurun drastis, para pekerja sebagian besar terpaksa dirumahkan dengan tanggungan yang tidak sedikit. Pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan berusaha untuk tetap bertahan dari dampak pandemi COVID-19. Fokus pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat saat ini adalah bagaimana cara untuk menuntaskan pandemi virus berbahaya ini. Dan di sisi lain tetap menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, pemberian dana bantuan sosial pada COVID-19 ini tidak diterima merata oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kedua dan ketiga, korupsi berdampak pada meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Pada kasus penanganan COVID-19 ini, walaupun pemerintah telah memberikan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pemberian bantuan sosial COVID-19, tetapi masih banyak sekali oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan momentum tersebut untuk mereka jadikan sebagai kesempatan dalam mengurus keuntungan pribadi dengan mengkorupsi dana bantuan sosial. Yang keempat, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Yang menjadi persoalan jangka panjang dari korupsi dana bantuan sosial COVID-19 bukan hanya pada kerugian uangnya, tetapi masyarakat dianggap antipati terhadap aturan demi aturan penanganan pandemi. Hingga kini, dampak dari korupsi bantuan sosial COVID-19 itu masih bisa dirasakan. Yang paling parah, gara-gara ulah oknum sampai ada yang menuduh tenaga kesehatan semakin kaya selama COVID-19 karena ada oknum yang membisniskannya. Next. Cara mengatasi korupsi bansos. Yang pertama, melakukan sinkronisasi data dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Di Kementerian Dalam Negeri melakukan perbaikan sistem dengan menerjukan langsung tim Kementerian Sosial atau Kemensos ke lapangan untuk mengetahui persis permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Perbaikan data ini perlu melibatkan peran aktif pemerintah daerah atau Pemda karena ada yang tidak melakukan pembaruan data selama 10 tahun. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan data di Dukcapil karena tidak ada informasi pindah alamat dan domisili atau meninggal dan sebagainya. Kemensos juga bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksaan Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bareskrim Polri untuk mencegah penyelewengan bantuan sosial, dan hal ini dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran dana bansos. Yang kedua, memperbaiki mekanisme dalam penyaluran bantuan sosial, yakni program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai atau kartu sembako, dan bantuan sosial tunai disalurkan melalui mekanisme non-tunai, yakni PKH dan BPNT atau kartu sembako, penyaluran bantuan melalui himpunan bank milik negara langsung ke kartu keluarga yang berada di tangan penerima manfaat. Untuk bantuan sosial tunai, penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Yang ketiga, melibatkan dukungan teknologi berbasis digital. Kemensos telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyiapkan aplikasi yang meningkatkan layanan kepada penerima manfaat sekaligus menjadi alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial. Yang keempat, upaya pemberdayaan sosial yang dilakukan Kemensos terhadap KPM guna mendukung kemandirian ekonomi agar lebih produktif dan sejahtera. Termasuk di dalamnya bagi para penyandang disabilitas dan menghidupkan peran pilar-pilar sosial untuk mendukung kemandirian seperti Karang Taruna agar bergerak dan ambil bagian dalam kegiatan sosial sebagai wujud persamaan dalam kebinekaan.
Yang terakhir yaitu alternatif bantuan sosial lebih efektif karena transaksinya menggunakan sistem keuangan atau bank, sehingga bisa kemungkinan terjadinya penyimpangan, jumlah yang diterima pun akan sama dan tidak berubah. Peneliti bidang ekonomi dari The Indonesian Institute mempertanyakan efektivitas penyaluran BLT di tengah pandemi karena adanya perubahan pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, selain BLT, pemerintah juga mengubah bantuan dari sembako atau menggabungkan BLT dengan kupon belanja yang memiliki jangka waktu tertentu. Dengan kupon belanja berjangka waktu, masyarakat tidak memiliki pilihan selain menukarkan poin tersebut dalam bentuk barang kebutuhan pokok ke toko yang menjadi mitra pemerintah. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator sebelumnya berterima kasih kepada semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi audiens sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Diakhiri ya. Terima kasih, Ra.